Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu rahmatan lil alamin Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u kama qala rabbukum fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum Inni amilun fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Shadaqallahul azim. Yang terjemahannya kurang lebih demikian. Katakanlah, wahai kaumku, semestinya lah kalian senantiasa berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan keahlian kalian, sesuai dengan keterampilan kalian. Karena sesungguhnya saya juga senantiasa bekerja, berusaha. Maka kelak akan kalian pahami, mengetahui siapa sebenarnya di antara kita yang berhasil di dalam hidup ini, di dunia. Sesungguhnya tidak mungkinlah orang yang senantiasa zalim di dalam hidup ini bisa sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maha benar firman Allah ini di dalam surah Al-An'am ayat 135. Dari ayat ini mengilhami tausiah kita pada siang mulia hari ini. Kiranya mari kita sama-sama bagaimana upaya dan bekerja kita di dunia ini sesuai dengan tuntunan ajaran-ajaran agama. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita di dalam memaknai hidup ini adalah suatu keniscayaan wajib hukumnya, fardu ain bagi setiap kita untuk yang namanya bekerja, berusaha dalam hal apapun bentuk profesi kita di dalam memaknai hidup ini. Hukumnya bekerja adalah fardu ain, tetapi di dalam proses untuk mengharapkan hasil dari bentuk produk-produk yang kita harapkan, yang kita lahirkan, itu hukumnya fardu kifayah. Karena tidak setiap orang yang bekerja berusaha melahirkan produk yang sama
Karena kita tahu bahwa keniscayaan hidup ini dalam hal apapun, dalam aspek apapun, apalagi yang namanya profesi, suatu keniscayaan harus kita berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya ketika seseorang memproduksi sesuatu dalam jenis khusus, maka yang lainnya berusahalah untuk jenis yang lain. Sehingga dari berbagai macam ragam itu tak ada yang lain adalah merupakan kebutuhan tuntutan kehidupan kita di dalam memaknai hidup tak seberapa lama ini di dunia, tapi bagaimanapun tetap harus senantiasa kita berusaha bagaimana caranya memperoleh yang namanya kebutuhan hidup demi kelangsungan kehidupan kita, terutama kita jadikan sebagai alasan, sebagai sarana dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia, dalam ajaran agama kita melalui ayat, melalui hadis, luar biasa itu betapa Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar kita bekerja keras, bekerja secara maksimal dari berbagai macam profesi apapun yang ada pada diri kita masing-masing. Apa sebab? Karena dengan cara seperti itu sajalah ada keniscayaan yang kita harapkan di dalam hidup ini bisa memaknai hidup, bahkan menunjang kebutuhan kita dan kelangsungan hidup kita dan seterusnya. Terutama seperti saya katakan tadi, amat sangat merupakan sarana yang sangat menentukan ketika kita ingin bersama-sama membuktikan yang namanya pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia, termasuk salah satu ayat yang kita baca tadi, betapa Allah mendorong, menggugah, memberikan spot agar kita siapapun di antara kita sama-samalah kita semangat untuk bekerja, berusaha menjadi pengusaha yang luar biasa, tentu dalam artian pengusaha yang pada akhirnya menjadi manusia yang dermawan terhadap agamanya sendiri. Karena usaha yang diperoleh dari usaha kerja keras tak ada yang lain dalam Islam. Semestinya memang seharusnya senantiasa kita backup, kita iringi dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Apa kata Luqmanul Hakim? Itu di dalam dalam Al-Quran namanya saja surah Luqman. Dan tausiahnya terhadap putranya, generasinya luar biasa. Tentu sering kita baca. Yang hidup pada masa Nabi Daud yang namanya Luqman Hakim itu. Hakim luar biasa itu adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena di dalam hidupnya yang diberi usia oleh Allah hampir 1000 tahun. Sebelum Nabi Daud menjadi nabi, senantiasa Luqmanul Hakim menjadi penasehat beliau. Padahal orangnya, saya pikir di mata kita bukan manusia yang bisa dimuliakan. Tapi Allah memuliakan dia dengan perilaku cara hidupnya yang luar biasa. Dan itu diwariskan melalui tausiahnya kepada putranya. Apa salah satu tausiahnya itu? Kata Luqman terhadap anaknya, wahai anak-anak, kalian itu semestinya di dalam hidup ini senantiasalah berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan oleh ajaran-ajaran agama,
Karena kita tahu ajaran-ajaran agama itulah modal yang primer. Modal utama di dalam menentukan apa sih sebetulnya yang seharusnya kita lakukan dan seterusnya. Karena dengan cara saja begitu sajalah berusaha dengan cara yang halal, kalian bisa terhindar dalam kehidupan yang namanya kategori miskin. Apalagi hidup di bawah garis kemiskinan. Ingat orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, pasti dia lemah di dalam beragama. Sangat boleh jadi orang-orang yang seperti itu, kategori miskin, kata Luqman terhadap anaknya, pastilah di dalam beragama lemah. Bermain-main di dalam beragama. Bahkan lupa dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Jangankan dalam keadaan kita miskin. Orang kaya saja melimpah ruah, sangat boleh jadi melupakan, bahkan sengaja melupakan ajaran-ajaran agama. Hari ini sudah terasa seolah-olah di antara kita tak punya visi dan misi di dalam beragama. Bahkan kecenderungannya hari ini lebih mempopulerkan misi ajaran agama, visi ajaran-ajaran agama selain daripada agamanya sendiri. Wa na'udzubillah. Yang kedua, pastilah orang-orang yang hidup di dalam kategori miskin, lemah akalnya, cara berpikirnya lemah. Sangat boleh jadi dia berpikir hanya untuk semata-mata sekedarnya untuk kepentingan diri, tapi tidak mampu untuk mengembangkan wawasan itu dalam artian memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain. Karena bagaimanapun antara satu dengan yang lain sama-sama senantiasa kita membutuhkan dalam rangka tujuan hidup kita. Yang ketiga, ingat bahwa hidup dalam keadaan miskin dengan mudah saja itu yang namanya pupusnya kesatriaan itu menjadi perbincangan, bahkan dengan sendirinya orang lain dengan mudah melupakan kita. Tidak seperti orang yang berada yang sukses di dalam hidupnya, ibarat gula semut berkerumunan datang, tapi dalam keadaan miskin ke bawah, rasa-rasanya dengan mudah orang lain bisa menjauh dari kita. Itu menunjukkan bahwa Luqmanul Hakim amat besar perhatiannya terhadap anak-anaknya. Seolah-olah, nak, jangan sampai di dalam hidupnya dalam keadaan miskin. Artinya apa? Harus lebih dari itu. Karena ajaran Islam memang mendorong setiap kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup. Serba ada. Kaya raya. Ajaran Islam mendorong kita. Dan biasanya orang yang seperti tandailah ada pada diri keaktifan, proaktif dalam segala hal, sehingga menyebabkan dia produktif. Bahkan senantiasa memberikan di dalam proses yang namanya inovatif. Tapi sebaliknya, apa kata Abdullah ibnu Abbas? Saya sangat benci terhadap orang-orang di dalam hidupnya selalu menganggur, tak proaktif, tak semangat di dalam hidup. Sehingga pada akhirnya orang-orang seperti ini memang tidak mungkin dia itu mau memperhatikan persoalan-persoalan keduniaan, bahkan dunia materi, apalagi persoalan-persoalan spiritual yang namanya proses keakhiratan. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dalam salah satu hadis mungkin sering sudah kita dengar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah seorang sahabat Abu Hurairah riwayat Muslim yang maknanya begini: semestinya kalian itu setiap pagi ada upaya untuk mencari kayu, kemudian bawa kayu itu, jual kayu itu, hasilnya sedekah. Sudah itu hindari meminta-minta kepada sesama manusia. Dan itu memang jauh lebih baik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara hidup mengharapkan belas kasihan kepada sesama, diberi atau tidak. Makanya cara-cara seperti itu mulailah melakukan yang namanya tangan lebih baik di atas ketimbang di bawah, memulai dari keluarga terdekat kita yang menjadi tanggungan kita. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tak ada yang lain. Sama-sama kita bekerja apapun sebetulnya profesi kita, dan memang harus kita berbeda, suatu keniscayaan. Tapi cara-cara yang kita lakukan di dalam proses, ingat, tetap dalam kerangka bahwa kita senantiasa dalam proses mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ajaran agama sebetulnya menggugah kita, tak sedetik pun seharusnya lepas di dalam kehidupan kita ini yang namanya lepas dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena cara yang kita lakukan seperti itu, dipastikanlah orang-orang ini pasti dia senantiasa di backup imannya melalui ajaran-ajaran agama. Karena bagaimanapun, kata Imam Al-Ghazali tadi, bahwa modal yang paling menentukan ke depan apapun yang Anda lakukan, tak ada yang lain adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Saya pikir orang-orang seperti ini sajalah sangat boleh jadi dia sukses, tetapi pasti ada keberkahan di dalam hidupnya. Ada manfaatnya yang luar biasa, jangankan kepada sesama, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu, bekerja, pengusaha dalam rangka senantiasa siap agama Allah, artinya tetap dalam kerangka kita bagaimanapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillahil Karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad faza muttaqun. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatuha wa ba'ina minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar warhamna ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'malina wa fi hayatina عبادتنا يا مجيب السائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون